بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد amma ba'd. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini Allah masih menurunkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menikmati atau merasakan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan berbagai macam nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian, tema atau topik ceramah agama kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan yakninya sombong. Apa itu sombong? Sombong adalah suatu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah membenci sifat sombong ini? Karena tidak layak kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita memiliki sifat sombong. Yang hanya boleh untuk memiliki sifat sombong tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Lantas bagaimana dengan kita? Jangankan untuk memiliki sifat sombong. Sifat sombong hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia hendaknya kita harus memiliki sifat rendah hati. Jangan memiliki sifat sombong, karena sombong merupakan sifat iblis laknatullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Quran, artinya tidak akan masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya ada seberat biji zarah atau biji sawi. Itu sifat kesombongan. Jemaah yang berbahagia, marilah kita lihat sejarah bagaimana iblis laknatullah alaih dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena memiliki salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah, yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakninya adalah sifat sombong. Oleh karena itu Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis
أبى واستكبر وكان من الكافرين. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam, maka sujudlah mereka, tapi terkecuali kepada iblis. Ia enggan dan takabur untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam. Dan di akhir ayat Allah menggambarkan orang-orang yang angkuh, yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam ini termasuk orang-orang kepada golongan orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Mari kita ambil pelajaran, mari kita renungi ayat di atas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, lalu Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tetapi ada satu makhluk yang dimana hidupnya sudah bahagia, hidupnya sudah di dalam syurga, hidupnya sudah enak, tidak ada lagi masalah, hidupnya sudah merasakan kebahagiaan. Namun di dirinya ada sifat angkuh, sikap sombong, sifat takabur. Dia tidak mau mengikuti salah satu perintah Allah, yakninya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan digambarkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34 tadi, dia merasa iblis ini diciptakan dari api, sementara Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh tanah liat. Nah, dia merasa sombong dan angkuh karena api lebih baik atau lebih di atas dari tanah tersebut. Tanah yang diciptakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Di sana iblis mulai timbul rasa angkuhnya, mulai timbul rasa sombongnya, tidak mau menyembah Nabi Adam atau tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang celaka di akhirat. Dia juga mengalami kerugian di dunia. Bahkan orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan satupun ilmu. Kemudian orang-orang yang sombong juga akan sulit menerima kebenaran. Apapun yang kita sampaikan, dia akan tidak bisa mendengarkan apa perkataan kita. Dia tidak akan mendengarkan kebenaran yang kita sampaikan karena dirinya merasa dirinya lah yang terbaik, dirinya lah yang nomor satu. Bahkan dia juga mencap orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang salah. Maka jika kita lihat orang-orang yang sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu dan juga kebenaran, maka disitulah merupakan orang-orang yang sangat merugi. Kalau kita lihat dari jabatan, dari pangkat, dari harta, dari materi, apa yang kita usahakan di dunia ini? Jabatan, pangkat, materi, uang, harta, itu tidak akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan dengan pangkat kita? Apa yang kita sombongkan dengan uang kita? Apa yang kita sombongkan dengan pangkat martabat yang kita pikul di dunia? Itu tidak sama sekali akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan-amalan, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama hidup di atas dunia. Itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Itulah yang akan menjadi perhitungan amal kita di akhirat kelak. Apakah timbangan kita sudah berat menuju surga Allah, atau timbangan keburukan kita lebih berat lagi menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita
renungi diri kita sendiri. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Dan untuk apa kita hidup selama dunia ini? Dan bagaimana kita kelak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungi dari mana kita berasal, akan kemanakah kita, dan akan kembali kepada siapakah kita. Maka masih pantaskah untuk kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jemaah yang berbahagia, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan dalam Quran surah Az-Zariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku menciptakan wahai kalian jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, melainkan untuk menyembah kepada aku. Jadi, untuk apa kita menyombongkan diri kita? Tidak ada gunanya. Bahkan sifat sombong yang kita miliki itu akan dapat menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah lihat hanyalah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Allah lihat hanyalah amalan-amalan yang kita lakukan selama dunia. Allah tidak akan melihat bentuk kita. Allah tidak akan melihat fisik kita. Allah tidak akan melihat kelebihan kita dari orang lain. Itu tidak akan Allah lihat. Yang Allah lihat hanyalah sebatas amalan-amalan, hanyalah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di dunia ini. Allah juga berfirman dalam Quran surah Abasa yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Ya, artinya binasalah manusia, langkah amat sangat kekafirannya. Dan apakah Allah menciptakannya? Itunya dari setetes air mani. Allah menciptakannya, lalu Allah menakdirkannya, kemudian dia memudahkan jalannya, kemudian dia mematikannya dan memasukkan ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia akan membangkitkan dia kembali. Quran surah Abasa ayat 17 sampai ayat 22. Dari ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya manusia akan binasa. Alangkah amat sangat disayangkan apabila manusia tersebut binasa dalam keadaan sombong. Apa yang kita sombongkan? Manusia diciptakan oleh setetes air mani, lalu Allah sempurnakan menjadi manusia seperti biasanya. Apa yang kita sombongkan? Maka dari itu, jemaah sekalian, marilah sama-sama kita introspeksi diri kita. Marilah sama-sama kita perhatikan diri kita. Marilah sama-sama kita lihat orang-orang di sekeliling kita. Apa yang patut kita sombongkan dari mereka? Karena orang-orang yang sombong tempatnya adalah di neraka. Bahkan Allah juga menggambarkan orang-orang yang sombong adalah golongan orang-orang yang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf pada Allah. Saya minta ampun kepada jemaah sekalian. Saya minta maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya.
kasih, atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.